Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Hari ini kita ngebahas materi yang berbeda ya. Yuk, cek. Pembahasan pertama yaitu verba ditinjau dari segi waktu. Verba dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Fi'il berdasarkan waktu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fi'il madi, mudhari, dan amr. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau atau telah terjadi sebelum pengujaran. Contohnya, qara'a, artinya telah membaca. Selanjutnya yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan atau suatu peristiwa yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhara'ah, yaitu alif, nun, ya, ta. Contohnya yadribu. Yang terakhir yaitu fi'il amr. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan permintaan suatu perintah di masa lampau, atau bisa disebut juga dengan kata kerja perintah. Contohnya, iqra kitabak, artinya bacalah bukumu. Pembahasan kedua yaitu verba yang ditinjau dari segi objeknya. Verba yang ditinjau dari segi objeknya dibagi menjadi 2, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan maf'ul bih untuk menjadi suatu kalimat yang sempurna dan mudah dipahami. Dalam bahasa Indonesia dapat dikatakan dengan kata kerja intransitif. Verba intransitif ini hanya berhubungan dengan subjek, tidak memerlukan objek. Beberapa verba intransitif dalam bahasa Arab yaitu yang pertama yaitu verba yang berhubungan dengan sifat dan tabiat. Contohnya hasuna akhlaquhu, artinya baik akhlaknya. Yang kedua yaitu verba yang berhubungan dengan ukuran. Contohnya tola umruhu, artinya panjang umurnya. Yang ketiga verba yang berhubungan dengan warna. Contohnya ibyaddu sya'ruhu, artinya rambutnya memutih. Yang keempat yaitu verba yang berhubungan dengan cacat fisik. Contohnya hawila ainuhu, artinya juling matanya. Yang kelima verba yang berhubungan dengan keistimewaan. Contohnya syar'a Muhammad, artinya Muhammad mulia. Keenam yaitu verba yang berhubungan dengan masalah kebersihan. Contohnya tahura hammamuha, artinya bersih kamar mandinya. Yang ketujuh yaitu verba yang berhubungan dengan masalah kotor. Contohnya qadara hadza thawbu, artinya baju ini kotor. Kedelapan yaitu verba yang maknanya berhubungan dengan kosong atau penuhnya sesuatu. Contohnya farigha hadza dalwu, artinya ember ini penuh. Yang terakhir kesembilan yaitu verba yang maknanya berhubungan dengan faktor-faktor emosi. Contohnya ghadiba Zaid, artinya Zaid marah. Selain terlihat dari makna, verba intransitif bisa dilihat dari segi gramatikal. Ada beberapa verba yang bisa menjadi intransitif dengan hanya mengikuti wazan atau pola sebagai berikut. 1. Inkasara, artinya pecah, dari wazan infa'ala. Yang kedua yaitu ta'ala'a, artinya bersinar, dari wazan tafa'lala. Yang ketiga yaitu ihmarra, artinya memerah, dari wazan if'alla. Yang keempat yaitu atma'anna, artinya menenangkan, dari wazan if'alalla. Yang kelima yaitu ihranjama, artinya berkumpul, dari wazan if'anlala. Yang keenam yaitu ihmarra, artinya sangat merah, dari wazan if'alla. Yang ketujuh hasuna, artinya baik, dari wazan fa'ula. Dalam bahasa Arab, verba transitif bisa diubah menjadi verba intransitif apabila verba tersebut diberikan imbuhan dan menjadikannya mengandung makna efektif. Selanjutnya adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan fa'il dan membutuhkan maf'ul bih.
Dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan kata kerja transitif. Fi'il muta'addi sangat memerlukan maf'ul bih atau yang kita sebut dengan objek, karena agar menjadikannya kalimat sempurna dan mudah dipahami. Hal inilah yang menjadikan pembeda antara fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Orang ilmuwan linguistik yang bernama Dahdah mendefinisikan, selama verba tersebut membutuhkan objek dan pelengkap, maka disebut dengan verba transitif. Oleh karena itu, ia mengurainya. Pertama yaitu verba yang diikuti oleh objeknya. Yang kedua, verba yang diikuti oleh hamzah dan diletakkan di depan berfungsi menjadikan verba sebagai transitif. Yang ketiga yaitu verba yang menjadi transitif dengan cara mendobelkan huruf kedua pada verba. Yang keempat, verba menjadi transitif dengan bantuan preposisi. Yang terakhir yaitu yang kelima, verba menjadi transitif dengan bantuan adverbia. Fi'il muta'addi dibagi menjadi dua, yaitu fi'il muta'addi yang diikuti dengan satu nomina atau satu objek, lalu fi'il muta'addi yang diikuti dengan dua nomina atau dua objek. Fi'il muta'addi yang diikuti oleh satu nomina atau satu objek, bentuk ini sesungguhnya sering kita jumpai. Contohnya yaitu Doroba Ahmadun Zaidan, artinya Ahmad memukul Zaid, yang maknanya memastikan terjadinya sesuatu, seperti verba wajada, mendapati dalam kalimat wajadtu. Contohnya sihatu sarwah najah, artinya aku mendapati kesehatan menjadi rahasia kesuksesan. Ketiga yaitu verba yang mengindikasikan adanya keyakinan, seperti pada verba alimah, mengetahui. Dalam kalimat alimtu sodiko najian, artinya aku mengetahui bahwa jujur adalah penyelamat. Terakhir yaitu verba yang dipergunakan untuk meyakinkan hipotesis, seperti verba hasiba, menduga. Dalam kalimat hasibatu mala najihan, artinya aku menduga bahwa harta itu bermanfaat. Dari pembahasan tersebut bisa kita tarik kesimpulannya, yaitu verba atau fi'il menurut waktunya terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il madi, mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian bentuk lampau yang telah terjadi sebelum masa berbicara. Fi'il mudhari adalah kata kerja menunjukkan kejadian sesuatu pada saat berbicara atau setelahnya. Pantas digunakan untuk kejadian saat berlangsung atau akan berlangsung. Sedangkan fi'il amr adalah kata kerja untuk memerintah atau mengharap sesuatu yang dihasilkan setelah masa berbicara. Kemudian, verba menurut objeknya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita kenal dengan kata kerja intransitif. Sedangkan fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Fi'il muta'addi terbagi menjadi dua, yaitu fi'il yang diikuti oleh satu nomina dan yang diikuti oleh dua nomina. Dalam bahasa Indonesia bisa kita kenal dengan kata kerja transitif. Sekian kesimpulan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.